Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Delia dengan NIM Stambuk 065 2021 0297. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh terpaan iklan e-commerce Shopee terhadap minat beli mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMI. Adapun pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era yang serba kompetitif dan berkembang ini, pelaku usaha menggunakan berbagai cara untuk mempromosikan produk mereka. Kemajuan teknologi memungkinkan mereka untuk memilih berbagai platform yang ada seperti koran, televisi, radio, media sosial, dan influencer di dunia maya. Untuk melakukan promosi, penting bagi bisnis untuk memiliki strategi komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien untuk dapat bertahan di pasar yang kompetitif. Periklanan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan sebuah produk. Semakin agresif promosi dilakukan, semakin banyak orang yang mengetahui tentang produk tersebut. Hal ini mendorong perusahaan besar untuk menginvestasikan dana yang besar dalam iklan seperti membayar jasa artis, stasiun televisi, dan lain sebagainya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Ramsia dalam bukunya tentang strategi periklanan dalam perspektif komunikasi tahun 2011 yang menyatakan bahwa periklanan merupakan upaya strategis dalam pemasaran untuk memperkenalkan produk baru dan jasa guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Dari perspektif konsumen, iklan dianggap sebagai media yang memberikan informasi tentang kemampuan harga, fungsi, dan atribut lainnya yang terkait dengan suatu produk. Meskipun produk memiliki kualitas yang baik, tanpa informasi yang tepat tentang kehadiran dan pengetahuan tersebut di pasar, peluang untuk dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen akan minim. Iklan membantu mengarah konsumen dalam memahami dan memperoleh produk yang diyakini dapat memenuhi kebutuhan mereka. Promosi melalui media periklanan sangat efisien karena memiliki kekuatan persuasif yang kuat dan dapat memberikan informasi yang jelas kepada segmen tertentu. Dengan demikian, periklanan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan pemasaran produk. Iklan membantu menyampaikan informasi yang relevan kepada konsumen, membujuk mereka untuk mempertimbangkan produk, dan mempengaruhi keputusan pembelian. Media periklanan memainkan peran penting dalam mencapai pasar dengan menggunakan unsur hiburan yang mendukung dalam pembentukan kesadaran mereka. Di Indonesia, industri periklanan semakin berkembang, terlihat dari adanya iklan yang kreatif dari berbagai merek untuk mempengaruhi minat konsumen dalam membeli atau menggunakan produk yang dipromosikan. Minat beli merupakan bagian dari konsumen dalam sikap mengkonsumsi. Berikutnya rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh terpaan iklan e-commerce Shopee terhadap minat beli mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMI. Yang kedua, bagaimana peran media periklanan dalam membentuk minat beli mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMI terhadap produk yang dipromosikan oleh Shopee. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh terpaan iklan e-commerce Shopee terhadap minat beli mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Yang kedua, untuk mengetahui peran media periklanan dalam meningkatkan minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Adapun manfaat penelitian, yang pertama itu manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi keilmuan mengenai pengaruh promosi kepada minat beli konsumen. Kemudian dengan penelitian ini diharapkan pula dapat menambah wawasan khususnya dalam jurusan ilmu komunikasi. Yang kedua, manfaat praktis. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan perusahaan untuk meningkatkan daya beli konsumen yang berkelanjutan melalui perwujudan variabel-variabel yang mempengaruhi terutama minat beli konsumen. Yang terakhir, manfaat akademik, yaitu penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya dalam studi mengenai pengaruh terpaan iklan dan minat beli. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan baru dalam literatur
literatur akademik dan memperkaya pemahaman tentang strategi periklanan dan perilaku konsumen. Pengenalan teori penelitian ini dapat memvalidasi teori-teori konteks spesifik mahasiswa jurusan ilmu komunikasi. Ya, selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, kajian teori pengertian komunikasi pemasaran. Menurut Stuart 1983 dalam buku Nurdin 2019, akar kata dari komunikasi berasal dari kata komuniko atau berbagi. Kemudian berkembang ke dalam bahasa Latin, komunis, membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Jadi komunikasi setidaknya mengandung berbagi, kebersamaan atau pemahaman, pesan. Dengan demikian, secara akar kata proses komunikasi bisa terjadi jika ada pesan yang dibagi ke pihak lain. Pesan tersebut bertujuan untuk mencapai kebersamaan dalam pemahaman. Jika ditelusuri dengan literatur lain, komunikasi berasal dari kata Inggris communication dan communicate. Keduanya mempunyai arti sama, yakni membuat sama. Secara lebih rinci, communicate berarti untuk bertukar pikiran, perasaan, informasi, untuk membuat mengerti, untuk membuat sama, untuk mempunyai hubungan yang simpatik. Dengan demikian, kata komunikasi dalam praktiknya akan selalu melibatkan adanya pesan sebagai alat untuk tukar-menukar informasi. Kebersamaan antar komunikator, pengirim pesan, dan komunikan atau penerima pesan. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kata komunikasi pemasaran memiliki dua unsur pokok, yaitu komunikasi, proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui satu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Pemasaran, sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai pertukaran tentang informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Dari dua pengertian kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan bertukar menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara perusahaan yang mereknya serta merupakan sarana di mana dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Menurut Putri Aulia Nurbani tahun 2016 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Terpaan Iklan e-commerce Bukalapak di televisi terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah H diterima, yang artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan iklan e-commerce Bukalapak di televisi terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa FEB UIN Jakarta. Dengan kata lain, terpaan iklan dapat mempengaruhi pembelian impulsif, pemborosan, dan pembelian tidak rasional yang merupakan faktor dari perilaku konsumtif. Yang kedua, menurut Rafa Zahira 2018 dengan judul Pengaruh Terpaan E-commerce Shopee terhadap konformitas mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di mana dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan penelitian bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel terpaan iklan Shopee yang meliputi frekuensi, intensitas, dan durasi terhadap variabel perilaku konformitas dengan nilai F hitung 6.470. Faktor dominan mempengaruhi perilaku konformitas mahasiswa adalah kepercayaan terhadap diri sendiri dengan nilai rata-rata sebesar 845/66. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan Ahmad Riyadi 2014 dengan judul Pengaruh Iklan OLX.co.id di televisi terhadap minat
online studi pada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Menemukan hasil penelitian bahwa iklan OLX.co.id di televisi secara signifikan mempengaruhi minat jual beli OLX mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Meski demikian, pengaruh hanya sebesar 10,1% dan sisanya sebesar 89,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya, kerangka pikir. Yang pertama itu komunikasi pemasaran, terus ke bauran pemasaran, ke e-commerce Shopee ke teori penunjung atau teori SOR, yang kedua hierarchy of effect, yang terus ke pendekatan kualitatif, perkelanan, minat beli, dan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMI. Adapun metode penelitian, yang pertama melalui survei. Peneliti memilih metode survei dalam proses penelitian. Metode penelitian survei seringkali digunakan dalam ilmu sosial untuk membantu melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena sosial. Pada metode penelitian survei, peneliti memilih sejumlah responden sebagai sampel dan memberikan mereka kuesioner yang sudah baku atau standar. Yang kedua, melalui sampel. Populasi dan sampel sebenarnya memiliki keterkaitan karena sampel bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian karakteristik atau ciri yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel merupakan bagian kecil yang diambil dari anggota populasi berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan sehingga dapat digunakan untuk mewakili populasi. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik non-probability sampling. Menurut Sugiono, teknik non-probability sampling yakni teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dari teknik non-probability sampling, peneliti menggunakan sampling purposive. Sugiono menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam sampling purposive didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel dihubungi disesuaikan dengan karakteristik tertentu berdasarkan penelitian. Nah, yang terakhir, metode pengambilan data. Yang pertama melalui angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan kepada pihak responden guna menggali informasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara memberikan angket secara online. Berisi tentang kuesioner, daftar pernyataan yang disusun secara sistematis yang kemudian akan dikirim kepada responden, dan setelah pihak responden menerima dan mengisinya, kuesioner dikirim kembali kepada pihak. Yang kedua, melalui survei. Survei menyebarkan kuesioner atau survei kepada mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMI. Survei ini dapat dilakukan secara online atau dengan menggunakan formulir cetak. Dan yang terakhir, wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara guna mengetahui secara langsung. Wawancara adalah bentuk suatu kegiatan dalam memperoleh informasi yang mana di dalam proses tersebut terdapat kegiatan tanya jawab oleh pihak pewawancara dan pihak narasumber dari pihak peneliti lain. Nah, itulah tadi hasil presentasi proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.